Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang grid computing teknologi, di mana kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Nuri Salmasana, Adi Sepdi, Muhammad Yamin, dan Yuda Ragaputra. Next. Baik, untuk pembahasan presentasi pada kali ini, ada 6 pembahasan. Yang pertama, membahas tentang pengertian grid computing. Yang kedua, ada sejarah komputasi. Yang ketiga, konsep grid computing. Yang keempat, jenis-jenis grid computing. Yang kelima, manfaat grid computing. Dan yang keenam, syarat membuat komputasi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Yamin. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih. Nah, jadi yang dimaksud grid computing itu adalah sistem atau sumber komputer yang terdistribusi. Nah, jadi maksudnya itu di mana ada sebuah jaringan yang mengerjakan permasalahan besar dalam dan kompleks. Dan juga setiap komputer atau yang bekerja di bawah protokol yang sama itu dapat saling berperan sebagai superkomputer virtual. Jadi intinya itu sebuah virtual komputer yang dapat berbagi sumber daya. Nah, jadi komputer juga harus terhubung dengan perangkat fisik melalui sebuah jaringan, baik itu secara lokal, internet, ataupun software yang memungkinkan terjadinya akses komunikasi antar perangkat. So, di mana komputer itu mengakses dan juga bisa mengendalikan sumber daya komputer di 3 tempat yang berbeda dengan rumusan pusat yang sama adalah konsep sederhana komputasi ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Next. Nah, sejarah komputasi ini itu terdiri dari 3 fase. Yang pertama itu berawal dari sebuah ide yang dihadirkan oleh 3 orang, yaitu Carl Kalsman dan Ian Foster. Lalu ada Steve Stock yang dimulai pada sekitar tahun 1990-an. Nah, jadi mereka itu berhasil mengembangkan sebuah standar ganda menggunakan sebuah toolkits yang mencakup manajemen penyimpanan dan juga pemerosesan data. Lalu berkembang semakin ke sini, hadirnya sebuah standar global toolkit yang lebih spesifik serta mencakup beberapa protokol seperti infrastruktur keamanan jaringan, di mana layannya itu meliputi pemantauan serta penemuan dan juga alokasi sumber daya, lalu ada manajemen, lalu akses global ke penyimpanan kedua. Next, saya serahkan ke bagian selanjutnya. Baik, selanjutnya akan saya lanjut ke sejarah komputasi. Yang berdasarkan dari Ian Foster, Bapak Grid Computing, ada 3 hal yang mengidentifikasi bahwa suatu sistem termasuk di dalam komputasi grid, yaitu dalam sistem berkoordinasi terhadap sumber daya komputasi yang tidak berada dalam satu kendali pusat. Misalnya komputer di Sukabumi terhubung dengan komputer di Batam, Aceh, dan Kalimantan, contohnya. Sistem tersebut bersifat non-trivial, tidak biasa-biasa saja untuk mencapai kualitas layanan yang canggih. Ada sistem tersebut menggunakan protokol yang standar dan terbuka, tidak terpaut dengan suatu perusahaan atau produk tertentu, dan memiliki standar sistem tersebut dibutuhkan di bagian autentikasi, otorisasi pencarian sumber daya yang tersedia, dan pengaksesan sumber daya. Dari selanjutnya, konsep grid computing. Konsepnya menjadi sumber daya berdasarkan perangkatnya seperti perangkat keras, yang didukung bahasa komputer dan kerangka dalam jaringannya dengan menggunakan standar terbuka. Teknologi ini menjadi jawaban
untuk menyelesaikan pemrosesan data yang besar dan ideal untuk menjelaskan bagaimana komputer berbeda dalam satu wilayah jaringan yang sama. Dapat berbagi sumber daya yang dapat mengubah komputer menjadi superkomputer. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Yuda. Silahkan. Baik, terima kasih Adi Sefyadi. Untuk slide selanjutnya ada konsep computing, yaitu implementasi konsep grid computing pada CPU. Sumber daya komputer dan sebagai penyimpanan. Yang pertama kita membahas tentang sumber daya komputer. Beberapa hal yang menjadi fokus dari teknologi dapat diketahui dari berbagai sumber daya komputer, seperti melalui CPU yaitu Central Processing Unit. Bentuk lain dari komputasi terdistribusi adalah cloud computing, di mana sumber daya dapat menangani beban kerja terdistribusi dalam jangka panjang. Nah, sebagai penyimpanan, berperan sebagai pengarah data lokasi yang berada di RAM. Dan RAM menjadi media penyimpanan data sementara dan hard disk untuk media penyimpanan permanen. Selanjutnya. Di sini ada jenis-jenis grid computing. Yang pertama yaitu computational grid, yaitu komputasi menyediakan paket yang aman ke sumber daya pemrosesan bersama sesuai aplikasi throughput tinggi dan komputasi intensif. Yang kedua ada data grid, menyediakan infrastruktur mendukung penyimpanan, penanganan publikasi dan manipulasi data dengan volume yang besar, di mana disimpan dalam database dan sistem file yang terheterogen. Yang ketiga ada collaboration grid, kolaborasi dalam penggunaan grid yang memungkinkan perusahaan dengan perusahaan lainnya dapat mengerjakan komponen dalam satu proyek tanpa menggunakan teknologi milik mereka. Yang keempat ada network grid. Jaringan grid menyediakan layanan komunikasi berkinerja tinggi, di mana setiap node berfungsi sebagai router data antara titik komunikasi. Selain itu, menyediakan data caching dan fasilitas lainnya. Yang kelima dan yang terakhir adalah utility grid, yaitu layanan utama yang disediakan oleh jaringan utilitas adalah perangkat lunak dan khusus. Untuk slide selanjutnya akan saya kembalikan kepada Saudari Nurul. Padanya disilahkan. Baik, untuk yang terakhir, slide terakhir di sini ada manfaat grid computing dan syarat membuat komputasi. Untuk manfaat grid computing, yang pertama memungkinkan untuk dapat menyelesaikan masalah yang kompleks dalam waktu yang sangat cepat. Yang kedua, mengoptimalkan sumber daya dengan menggunakan perangkat keras yang dimiliki dengan cukup baik. Yang ketiga, mudah untuk dikolaborasikan dan backup sumber daya sehingga mengurangi potensi kegagalan ketika ada satu titik kerusakan karena beban akan ambil alih oleh perangkat desktop yang lain. Dan yang keempat, kebijakan dan kontrol dapat dikelola oleh perangkat lunak komputasi grid. Dan untuk syarat membuat komputasi, sistem terciptanya komputasi membutuhkan beberapa syarat, diantaranya yang pertama terdapat saku komputer server dengan jenis komputer yang menangani permasalahan administratif sebuah sistem seperti aplikasi dan server web. Yang kedua, dengan komputer sebagai penggerak jaringan komputasi. Dan yang ketiga ada mid-malware atau sekumpulan perangkat lunak komputer yang dapat menjalankan proses dan aplikasi seluruh jaringan terhubung.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.